Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Lombok Utara, di tempat kejadian gempa di desa apa ini Bang? Singgar Penjalin. Singgar Penjalin, Kecamatan Kecamatan Tanjung. Kecamatan Tanjung. Seperti kita ketahui banyak sekali bangunan, hampir semua bangunan di Lombok Utara terkena gempa. Lombok Utara pernah kena gempa tahun 2014. Tapi sayangnya kita tidak belajar dalam membangun rumah tahan gempa, hunian tanpa gempa. Alhamdulillah saya ada bersama dengan Pak Habib. Pak Habib ini arsitek di Lombok Utara. Beliau juga bekerja di Dinas Kesehatan. Nah, ini di rumah beliau saya ingin menunjukkan perbedaan antara rumah yang harusnya dibangun, yang harus menjadi perhatian ke depan. Lombok Utara harus seperti itu rumah-rumahnya, rumah warga, dan rumah yang hancur. Nah, ini kebetulan pas di satu lokasi ada dua-duanya nih Pak Habib ya. Nah, bisa dijelaskan nih Pak Habib, Ini bangunan konstruksi beton, dan sementara yang di belakang yang masih utuh itu bangunan konstruksi kayu. Jadi bisa langsung dilihat bagaimana perbedaan konstruksi beton dan juga kayu. Saya pikir ada konstruksi beton yang katanya tahan gempa, tapi dengan level gempa yang tinggi semua pasti hancur. Sementara rumah kayu bisa berdiri dengan ayo tegak, kita lihat, bisa berdiri dengan tegak, dan hanya kerusakan di bukan elemen di struktur, jadi hanya kerusakan. Sementara di bangunan ini Pak, kerusakan ada di elemen struktur dengan konstruksi yang menurut saya sudah sebenarnya cukup untuk mencegah terjadinya roboh dengan gempa, dengan adanya gempa, tapi ternyata itu tetap belum bisa untuk menahan gempa. Nah, sementara kalau kita lihat konstruksi rumah kayu, ini rumah ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini orang kalau kita ke Gili, pariwisata dan sebagainya ya tinggal 1,5 juta semalam hanya untuk rumah. Dan inilah yang harusnya menjadi tujuan pembangunan rehabilitasi rekonstruksi di Lombok Utara. Nah, silakan Pak Habib. Tidak ada kerusakan. Ini materialnya seperti apa? Ini material bekas. Harus diginiin lagi Pak. Jadi material bekas yang saya dapatkan dari bekas bongkaran pasar di Lombok Timur. Jadi banyak sekali coakan-coakan di kayunya, tapi kualitas kayunya nomor 1. Itu yang saya gunakan kembali untuk membangun bangunan ini. Kalau mungkin dengan material yang baru, saya pikir sangat susah untuk mendapatkan kualitas nomor 1. Tentunya dengan material bekas atau yang ada di sekitar kita jadi kita bisa memanfaatkan seperti pohon kelapa. Bisa. Seperti apa lagi? Karena Lombok Utara ini surganya kelapa, jadi bisa kita memanfaatkan kelapa. Ya, bisa. Dan juga debris atau runtuhan-runtuhan bangunan. Tidak semuanya harus dibuang, tapi kayu-kayunya bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Ini minim rumah kayu ini, minim kerusakan. Kita bisa lihat contohnya semua tahan. Kecuali ada sedikit retak tapi memang ini konstruksi bukan kayu ya. Ini karena bukan kayu. Di sini Mas. Ini kemudian itu, nah itu retak, kemudian tanah bawah retak. Cuman ini sebenarnya. Jadi seharusnya dibangun seperti apa ini Pak Habib? Saya pikir kalau kedepannya. Saya berpikir kedepannya ini untuk membuat dari material alam saja, mungkin dari dinding-dinding bambu setengah permanen, yang semi permanen, yang terbuka dari dinding-dinding bambu yang kalaupun terjadi sesuatu tidak membahayakan. Oke, kita ke atas. Jadi teman-teman, rencana Presiden untuk membangun kembali rumah-rumah dengan 50 juta ternyata setelah dihitung ini bisa kurang dari 20 juta. Atau bahkan 15 juta. Tentunya dengan material lokal ya. Lokal yang ada. Oh, lokal. Baik. Ini dari sini semua masih aman. Ya, saya mengatakan aman ya karena beliau adalah arsitek dan rumahnya sendiri. Jadi percaya saya 100%. Coba kalau kita lihat rumah betonnya hancur semuanya. Nah, ini rata-rata apa yang terjadi di semua rumah di Lombok Utara yang terkena dampak karena seperti ini. Oleh karena itu perlu ada kebijakan strategis, kebijakan yang tegas bahwa
di kabupaten-kabupaten khususnya di Lombok Utara dan wilayah-wilayah rawan gempa lainnya, stop, fokus pada hunian-hunian seperti ini. Orang berlibur untuk tinggal di rumah seperti ini, kenapa kita sendiri tidak bisa tinggal di rumah seperti ini? Apalagi nih Pak Habib, kira-kira kalau kita membangun rumah seperti ini berapa lama? Ini saya bangun untuk rumah konstruksi kayunya saja sekitar 1,5 bulan, Pak. 1,5 bulan fondasi sampai dari mulai fondasi. Ya. Material lokalnya, kalau kita bicara sekarang, kondisi sekarang, apa yang harus kita bisa? Sebenarnya material lokal yang tersedia seperti kelapa itu sangat bisa digunakan, tapi dengan catatan bahwa kita harus memilih kelapa yang dengan umur yang cukup ya. Oke, selain kelapa? Kayu lokal masih banyak, Pak. Kayu lokal masih banyak ya. Masih banyak. Nah, untuk bagian-bagian tertentu di bawah saya gunakan kayu lokal. Oke. Ya. Terus berapa orang untuk bisa bangun ini? Saya pikir 6 orang cukup dengan 6 orang. 2 tenaga ahli dan 4 orang yang membantu. Oke, jadi sistemnya bisa kelompok, melibatkan warga, partisipasi untuk membangun ya per dusun kah atau per kampung dan sebagainya seperti itu. Ada supervisor, ada mandor, tukang dan sebagainya. Ini bisa digerakkan secara partisipatif. Jangan sampai orang kelamaan tinggal di tenda dan bisa mulai membangun, menata kembali hidupnya, ekonominya, fokus pada hunian-hunian seperti ini. Baik Pak Habib, alhamdulillah ini alhamdulillah keluarganya semuanya selamat dan alhamdulillah rumahnya juga selamat di sini meskipun rumah intinya malah yang hancur ya. Yang masih hancur ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang dari banyak orang yang saya temui sekarang di Lombok Utara, pengungsi-pengungsi, saudara-saudara kita, mereka sudah sadar bahwa tidak ingin lagi membangun rumah beton, tetapi ingin kembali ke kearifan lokal, memanfaatkan sumber daya lokal dan sebagainya. Mudah-mudahan video ini didengar, dilihat oleh para pengambil kebijakan dimanapun dan oleh masyarakat. This is the time. Ayo kita bangkitkan Lombok bangkit seperti ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.